Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra Karin dari kelompok 8. Saya akan menjelaskan tentang tugas analisis data sesar. Nah, pada praktikum kali ini kita akan mencari sigma 1, 2, 3-nya sehingga kita bisa mengetahui jenis lip dari bidang patahan, dan nantinya kita akan bisa memplot jenis apakah sesar tersebut. Pertama diketahui ada strike, dip, dan juga pitch-nya. Nah, yang pertama kita membuat strike-nya. Strike-nya adalah 5 derajat, maka berada di sini. Setelah itu kita putar strike-nya ke utara dari Wolfnet. Lalu kita cari dip-nya, yaitu 52 derajat dari east. Jadi kita menghitung 52 derajat pada garis ekuator dari east. Setelah itu kita akan membuat busur yang menuju ke north dan juga ke south pada Wolfnet. Lalu untuk menentukan pitch-nya kita akan menarik 81 derajat dari north pada busur yang sudah kita buat tadi. Nah, 81 derajat berada di sini. Nah, kita tanda ini sebagai pitch. Kita akan memberi tanda sesuai dengan pergerakan semu pada si patahannya. Nah, karena sesarnya merupakan sesar turun atau normal, maka kita akan membuat tanda menjauhi dari titik pusat pada Wolfnet. Lalu dari pitch, kita akan menambahkan 90 derajat ke bawah, dan kita akan tandai tersebut sebagai sigma 2. Lalu kita akan memutar kala kiri kita dan menaruh sigma 2 tersebut pada garis ekuator. Nah, kalau sudah, kita akan menambah 90 derajat dari sigma 2. Lalu setelah kita tandai, kita akan membuat lingkaran besar ke north dan ke south pada Wolfnet. Pada titik perpotongan pitch dan bidang sigma 2 ini, kita akan menambahkan 45 derajat ke bawah dan kita namakan sigma 1. Tandai dengan sigma 1 karena pada soal ini sesar tersebut memiliki gerakan yang relatif turun. Lalu dari titik sigma 1 yang sudah kita buat tadi, kita tambahkan 90 derajat ke arah pitch, lalu kita namakan titik tersebut sebagai titik sigma 3. Setelah itu kita akan mencari trend and plunge. Nah, caranya adalah dengan memutar sigma-sigma tersebut ke garis ekuator, lalu menghitungnya, memberi garis dulu pertama ke bagian luar lingkaran. Lalu setelah itu, setelah sudah semuanya kita beri garis, trend dihitung dengan cara menghitung dari north ke east searah jarum jam. Berapakah jarak dari north ke garis yang sudah kita buat tadi, garis yang mengarah keluar lingkaran. Contohnya pada sigma 3 ini, trend yang saya temukan adalah 88 derajat. Untuk menentukan pitch-nya, caranya adalah kita menghitung berapa sih derajat kedudukan dari sigma 3 tersebut dari titik menuju keluar lingkaran. Contohnya di sini sigma 3-nya besarnya adalah 6 derajat, dihitung dari luar, yaitu 2, 4, dan 6 derajat. Untuk membuat model 3 dimensinya, pertama kita menentukan orientasinya dulu yang kita dapat dari strike. Lalu kita akan membuat bidang yang sejajar sama dengan orientasi yang sudah kita buat barusan. Lalu setelah itu kita tutup bidang tersebut. Nah, setelah itu kita tambahkan garis ke bawah, dan untuk membuat garis yang di sini kita menggunakan orientasi dari dip yang sudah diberi dari soal. Setelah itu kita tutup lagi dan kita buat bidang satunya yang tentunya sejajar ya dengan dipnya. Lalu kita tutup lagi. Setelah itu kita membuat rake 81 derajat dari utara dan membuat garis-garis. Nah, garis-garis ini merepresentasikan pergerakan dari blok ini. Buat blok batuan lainnya, caranya sama saja dengan ini. Kita harus memperhatikan orientasi yang sudah ada tadi. Setelah itu barulah kita bisa memplot ke diagram klasifikasi patahan oleh Ricard. Nah, karena hanging wall ini cenderung bergerak turun dan ke kiri, maka kita akan fokus pada bagian kiri dari diagram tersebut. Nah, setelah itu kita dapat ketahui bahwa tipe sesarnya adalah tipe sesar nomor 13, yaitu normal slip fault.
Namun untuk soal nomor 2, setelah kita membuat bidang dari sigma 2 ini, kita akan menandai 45 derajat ke atas dan ke bawah dari titik pitch, lalu kita tandai dengan sigma dan juga sigma. Setelah itu, cara kita menentukan yang mana sigma 1 dan 3-nya adalah dengan mengetahui bahwa sesar tersebut adalah sesar dekstral, yaitu sesar yang menganan, sehingga sigma 1-nya akan berada di kanan dan sigma 3-nya akan berada di kiri.